Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar, kembali lagi dengan kita di podcast Kotak Misteri. Kali ini kita akan membacakan cerita horor dengan judul Kuntilanak Hitam di Hadapanku. Cerita ini berasal dari wanita bernama Tria. Peristiwa ini terjadi di sekitaran Kota Malang, Jawa Timur. Sebelum itu, jangan lupa follow podcast Kotak Misteri di Spotify dan subscribe channel YouTube kita, Kotak Main. Di situ kalian bisa melihat kita main game horor yang tak kalah seram dengan yang kita ceritakan di podcast ini. Baiklah, ini saatnya mendengarkan cerita horor dengan judul Kuntilanak Hitam di Hadapanku. Sebelum itu, tutup kamar kalian, pasang headset, dan ingat, kalian tidak sendirian. Pada suatu hari, ayah dan ibu Tria pergi keluar kota untuk menjenguk neneknya. Mereka berangkat jam 8 pagi dan sampai di sana pukul 11 siang. Sedangkan Tria tetap di rumah karena menunggu kakaknya yang hari itu akan pulang dari seminar di Surabaya. Pukul 12 siang, ayah dan ibu memutuskan untuk menginap di sana karena neneknya sedang tidak enak badan. Ibu menelepon Tria dan berkata, Halo Tria, ayah sama ibu nggak jadi pulang nih. Kita nginep di sini. Soalnya nenek lagi gak enak badan. Iya Bu, salam ke nenek ya, semoga cepat sembuh. jawab Tria. Iya, nanti ibu sampaikan ke nenek. Kamu jangan lupa masak buat kakakmu ya. Kata ibu Tria. Baik Bu. Jawab Tria kembali. Ya udah, hati-hati ya di rumah. Kemudian Tria mencoba menelpon kakaknya untuk memastikan kakaknya pulang jam berapa. Halo Kak, kakak nanti pulang jam berapa? Tanya Tria. Halo Dek, iya. Nanti kakak pulang malam kayaknya, tapi belum tahu ini pastinya jam berapa. Jawab kakak Tria. Oke deh Kak, nanti kabarin aja kalau udah nyampe Malang. Ya udah, aku mau tidur siang dulu ya Kak. Sahut Tria. Iya, selamat tidur ya. Jawab kakaknya. Tria pun memutuskan untuk tidur siang di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Tria pun bangun dari tidurnya dan mencoba untuk menghubungi kakaknya lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Namun, tak ada jawaban dari kakaknya. Akhirnya, Tria keluar dari kamar untuk berberes rumah. Setelah berberes rumah, Tria pun mandi. Ketika Tria menyalakan shower, tiba-tiba dia merasakan seperti ada orang yang lewat di belakangnya. Hembusan hawa dingin terasa di tengkuknya. Ketika itu, Tria menoleh. Tapi tak ada seorang pun di sana. Tria sedikit merasa takut, namun ia tak menggubris hal itu. Akhirnya, Tria segera menyelesaikan mandi dan ganti baju. Setelah itu, dia bergegas ke dapur untuk memasak hidangan makan malam untuk dia dan kakaknya.
terasa waktu menunjukkan jam 7 malam. Tria baru selesai memasak dan menyajikan hidangan itu di meja makan. Namun, belum ada kabar dari kakaknya. Tria memutuskan untuk menelpon kakaknya lagi, namun tetap tidak ada respon dari kakaknya. Akhirnya, Tria menunggu kakaknya datang sambil tiduran di depan TV. Karena capek, tak terasa Tria pun mulai merasa ngantuk. Dan akhirnya dia ketiduran di sofa ruang keluarga. Ketika jam menunjukkan pukul 2 malam, Tria terbangun dan dia ingin berpindah dari ruang TV menuju kamarnya. Namun, ketika dia akan bangun, tiba-tiba ada sosok wanita berambut panjang dan memakai gaun berwarna hitam. Wanita itu semakin mendekati Tria. Rasa takut langsung menghampirinya. Seketika itu, Tria kembali meringkuk di atas sofa dan menutup matanya. Tria merasa wanita itu semakin mendekatinya. Dia berjalan sambil tertawa memutari sofa yang ditiduri Tria. Kejadian itu berlangsung selama beberapa menit. Dan tiba-tiba Tria tidak merasakan kehadiran wanita itu lagi. Suasana menjadi hening. Lalu Tria mencoba memberanikan diri untuk membuka matanya. Namun, ketika dia membuka matanya, Tria terbelalak karena sosok wanita itu berada tepat di atasnya. Dan hanya berjarak sekitar 30 cm dari tempat dia berbaring. Wajah wanita itu sebanding lurus dengan wajah Tria. Badan wanita itu seakan ingin menindih Tria. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah Tria. Dan wanita itu tertawa menyeringai. Tria pun tidak bisa bergeming sedikit pun. Sekujur badannya kaku. Tria mencoba menjerit sekuat tenaga, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tria menutup matanya dan mencoba berdoa dalam hati. Tak lama kemudian, sosok wanita tersebut mulai menghilang dan tubuh Tria pun bisa digerakkan kembali. Dia mencoba duduk dan menstabilkan nafasnya. Dadanya terasa sesak sekali. Tak lama kemudian terdengar suara mengetuk pintu dari depan rumah. Dilanjutkan dengan suara memanggil Tria. Tria, bukain pintunya dong. Ternyata itu suara kakaknya. Tria bergegas membukakan pintu untuk kakaknya. Dengan muka ketakutan seperti ada orang yang mengejarnya. Kakak Tria pun sedikit heran dengan Tria. "Kamu kenapa?"
Kok sepertinya ketakutan begitu? Tanya kakak Tria. Enggak apa-apa kok. Kakak udah makan belum? Ayo kita makan bareng. Jawab Tria sambil menutupi apa yang sedang terjadi padanya. Tria tak berani menceritakan apa yang terjadi padanya, karena masih terngiang jelas kejadian tersebut di benak Tria. Akhirnya kakak beradik itu pun memutuskan untuk makan bersama. Demikian cerita horor kali ini, cukup bikin merinding bulu kuduk ya. Oke, untuk kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di podcast Kotak Misteri, bisa kirim cerita kalian ke alamat email kami kotak.mainhr@gmail.com. Terima kasih kita ucapkan pada kalian yang sudah mendengarkan cerita horor kali ini, dan juga terima kasih untuk Tria yang bersedia ceritanya kita bacakan di podcast Kotak Misteri. Jangan lupa follow Kotak Misteri di Spotify dan subscribe channel YouTube kita Kotak Main. Baiklah, kita pamit undur diri. Saya Riza. Saya Prams. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.